kami. Kami, tim SS Poton, membuat konstruksi kokoh, aman, dan ekonomis. Salam Batam, best, salam mutu, excellent. Terima kasih. Kami dari SS Poton akan membawakan judul itu meningkatkan nilai pemanfaatan Bapoton dari 38% menjadi 72,36% melalui aplikasi pada struktur dinding bangunan, perumahan, dan perkantoran. Kami dari Biro Sipil dan Emplasmen dengan Ibu Evi Sabrina sebagai fasilitator, Parisman Jabir sebagai ketua, dan saya sendiri Pak sebagai Adriawan sebagai anggota. Kami dari PT Antam UPBN Kolaka berkomitmen tidak hanya produk yang unggul, tapi juga keberlanjutan lingkungan. Salah satu inovasi kami yaitu memanfaatkan limbah slag menjadi sesuatu produk yang bernilai ekonomis. Sesuai dengan misi Antam 2030, yaitu mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Pada pabrik ferronikel UPBN Kolaka menghasilkan limbah slag yang terbentuk dalam proses peluruhan dalam electrical furnace, di mana terjadi pemisahan antara crude ferronikel dengan slag berdasarkan berat jenisnya. Berikut, slag merupakan awalnya merupakan limbah B3 Pak. Namun dalam PP 22 tahun 2021, slag sudah termasuk dalam kategori limbah non B3 yang terdaftar. Berikut kami lampirkan juga SK Kementerian Lingkungan Hidup tentang izin pengolahan limbah B3. Dan untuk mendapatkan izin tersebut telah dilakukan beberapa pengujian Pak. Di antaranya pengujian karakteristik fisik slag, pengujian karakteristik kimia slag, uji coba TCLP, dan perbandingan antara agregat dengan slag, karakteristik agregat. Dan hasil pengujian dan pembuatan prototipe disimpulkan bahwa slag layak dan potensial untuk dibuat sebagai beton percetak maupun material pengganti agregat alam. Berikut flowchart pembuatan slag. Dari proses produksi akan dilakukan tapping slag ke slag granulasi, terus akan dilakukan holing untuk dimanfaatkan untuk saat ini masih bersifat internal sebagai yard base, road base. Juga kami manfaatkan sebagai pembuatan beton percetak. Kegiatan kami mulai dari September 2022 sampai Maret 2024. Identifikasi analisis masalah. Produksi slag mencapai kurang lebih 1 juta ton per tahunnya, dan dalam kurun waktu 4 tahun telah dimanfaatkan untuk pembuatan beton percetak, yaitu paving dan Bapoton. Bapoton? Apa itu Bapoton? Batako Pomala Beton Parisman. Kita percantik namanya karena kita mau komersialkan. Cocok nih, sesuai dengan nama workshop fotonya kita. Lanjut. Oke, pemanfaatan paving sudah mencapai 72%. Namun Bapoton tidak sebanyak paving yang hanya mencapai 38%. Dari permasalahan pemanfaatan yang kurang dari Bapoton, temukan kategori masalah teknis menjadi masalah penilaian tertinggi. Oleh karena itu kami mengambil tema meningkatkan nilai pemanfaatan Bapoton sebagai struktur dinding bangunan, perumahan, dan perkantoran. Pemanfaatan Bapoton sebelum inovasi hanya sebagai dinding drainase, septic tank, dinding pagar, dan dinding teras ram. Mengidentifikasi masalah dari diagram sebab akibat disimpulkan bahwa akar penyebab dari permasalahan yaitu berat Bapoton. Oleh karena itu untuk mengatasinya kami melakukan standarisasi ukuran dan komposisi serta teknik pengaplikasian yang tepat. Menentukan solusi dari alternatif solusi material antara Bapoton, bata konvensional, dan bata merah dengan parameter bahan baku, ukuran, dan proses pemasangan berdasarkan penilaian KICI SMP, disimpulkan bahwa Bapoton menjadi sebagai solusi terpilih dan terbaik untuk bahan baku dinding bangunan. Kami juga telah melakukan standarisasi size dan komposisi, di mana untuk agregat kasarnya dari VN4 dan agregat halus dari olahan OPP sudah memenuhi standar SNI, dan juga komposisi 5:1 menjadi komposisi yang terbaik karena memiliki kuat tekan yang lebih baik. Analisa risiko terhadap solusi terpilih dari potensi masalah yang dimensi agregat yang bervariasi yang mempengaruhi berat Bapoton dan pori-pori permukaan Bapoton. Oleh karena itu penanggulangannya yaitu pembuatan Bapoton ukuran hasil standar ukurannya harus sesuai dengan analisa saringan agregat. Berikut, merencanakan dan melaksanakan perbaikan. Kami menggunakan metode 5W+2H. Terkait perhitungan material
per meter persegi pada pekerjaan dinding, disimpulkan bahwa berat bapoton dapat ditopang pada struktur desain fondasi bawah slope yang dipergunakan pada bangunan, perumahan, dan perkantoran. Berikut proses pembuatan beton pracetak atau bapoton. Kita mulai dari proses crushing OPP, slag peni 4 di OPP, kemudian kita lanjut dropping ke workshop poton. Berikut proses pembuatan bapoton, kita mulai pengambilan sampel, kemudian masuk ke mixer untuk pencampuran sampai proses press cetak, kemudian lanjut proses kuring. Kemudian dari perhitungan APP, kita mulai dari proses pengolahan pasir slag di OPP, kemudian proses pembuatan beton pracetak atau bapoton, sehingga didapatkan harga bapoton per pieces sebesar Rp3.842 per pieces. Terjadi nilai efisiensi antara batako konvensional dan bapoton sebesar Rp2.158 per pieces. Berikut hasil analisa laboratorium. Kami telah melakukan hasil uji lab, uji tekan di lab, dua lab yang berbeda, lab lokal dan lab akreditasi, dengan mendapatkan hasil kuat tekan di atas rata-rata 45 kg per cm persegi. Kemudian berikut aplikasi bapoton pada pembangunan rumah pegawai sebanyak 114 unit. Kemudian lanjut kepada pembangunan kantor mining 2 lantai yang kami sudah aplikasikan. Meneliti hasil. Dari grafik terjadi peningkatan penempatan bapoton sebesar 72,36%. Tren peningkatan bapoton pada periode 2019 sampai 2023 sebesar 190.879 pieces. Berikut perbandingan harga per produk. Terjadi nilai efisiensi sebesar 35% dibandingkan dengan batako konvensional. Sedangkan perbandingan pekerjaan dinding per meter persegi, jika dibandingkan bata merah, terjadi efisiensi 5,14%. Dibandingkan dengan bata konvensional, terjadi efisiensi sebesar 17,64%. Kemudian perbandingan dari pekerjaan aplikasi perumahan dan perkantoran antara bata merah dengan memperhitungkan harga material bapoton, terjadi efisiensi sebesar 18 juta rupiah. Kemudian pekerjaan dengan tanpa memperhitungkan material bapoton, tetapi dia memperhitungkan jasa pekerjaannya saja, terjadi efisiensi dari bata merah 192 juta rupiah, dari bata konvensional sebesar 207 rupiah. Kemudian dari segi delivery kami dapat mengefisiensi waktu 18,72%, atau kita bisa menghemat 20 menit per meter persegi. Perbandingan biaya hauling, jika pemanfaatan slag ini digunakan untuk beton pracetak yang dibawa ke workshop poton dengan jarak yang berbeda, kita dapat mengefisiensikan kurang lebih sebesar 24 M per tahun. Dari peta tersebut, dari segi lingkungan, bahwa penempatan slag ini terbatas mengacu kepada SK pemanfaatan slag. Tetapi bila slag ini digunakan sebagai beton in situ maupun beton pracetak, dapat digunakan dan dimanfaatkan di seluruh wilayah IUP UBPN Kolaka. Keberlanjutan pemanfaatan bapoton pada kegiatan CSR, pembangunan rumah imam, kemudian tempat wudhu, dan keberlanjutan pemanfaatan bapoton pada tahun 2024, pembangunan sarana dan prasarana yang ada di UBPN Kolaka dengan pemanfaatan bapoton sebesar kurang lebih 21.000 pieces pemanfaatan bapoton. Kemudian keberlanjutan pemanfaatan bapoton pada tahun 2025, kami mempunyai rencana agenda renovasi Pondok Kumoro, Tribun Sepak Bola, Rumah Trapo dengan pemanfaatan bapoton sebesar 12.000 pieces. Kemudian keberlanjutan pemanfaatan slag tahun 2025 sampai 2026, kami mempunyai perencanaan agenda perbaikan jalan sepanjang kurang lebih 5 km di perumahan dan perkantoran dengan menggunakan komposisi yang sama, yaitu sama dengan bapoton 5:1. Kemudian kami dapat potensi efisiensi sebesar kurang lebih 14 M. Standarisasi, selain standar input, proses maupun output, makalah kami ini telah dimasukkan ke dalam pencatatan haki dengan nomor 0063-1942. Sosialisasi pemanfaatan bapoton kami sudah lakukan di lingkup Departemen Sipil, Mitra Kerja, dan disosialisasikan kepada masyarakat dan dimuat ke kemudian saat ini kami telah melakukan proses
proses pengurusan paten dan telah dilakukan pengisian invest, verifikasi bersama pihak konsultan KI, dan kami juga telah mengupayakan sertifikasi SNI dan telah dilakukan diskusi bersama pihak Balai Keramik. Nah, kemudian kunjungan terkait perawatan limbah selek dari kunjungan Kementerian KUKP, Bensor Negara Korea, PT Pale, Kementerian Minerba, Kompas TV, dan kesertaan Antam bersama Men-ID dalam ajang ICCEF. Berikut testimoni dari Kadis Lingkungan Hidup Manajemen PT Antam. Saya, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, memberikan apresiasi kepada SS Poton. Selain mengedepankan kualitas dan efisiensi biaya, salah satu aspek yang kami hargai dari penggunaan Bapoton ini adalah kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan. Salamatan BES. Dengan pemanfaatan limbah slag dari sisa hasil pengolahan ferronikel menjadi boton pracetak, Bapoton atau Batako Pemala Beton membuktikan bahwa Antam melalui SS Poton berhasil melakukan substitusi material alam dengan pemanfaatkan limbah yang dihasilkan dari sisa hasil produksi dengan optimal dalam bidang konstruksi. Hal ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan yang sejalan dengan misi Antam. Kami sangat mendukung inovasi ini untuk membangun masa depan yang ramah lingkungan. Salam mutu, excellent. Salam Antam, BES mewujudkan generasi emas melalui Green Innovation dan Productivity. Antam hadir melalui SS Poton membuktikan cara untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam proyek konstruksi. Pemakaian batako dari limbah slag atau Bapoton sebagai substitusi penggunaan material alam pada struktur pilih merupakan sebuah inovasi baru yang sejalan dengan misi Antam, yaitu mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Selaku manajemen Antam, kami yakin inovasi ini dapat diterima secara luas dalam dunia konstruksi. Salam mutu, excellent. PT Antam Tbk tidak hanya fokus pada produksi yang unggul, tapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Antam UBPN Kolaka telah berhasil mengubah limbah slag residu dari proses pengolahan ferronikel menjadi produk Bapoton atau Batako Pemala Beton yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kami sangat mendukung inovasi ini. Bapoton solusi material yang dapat diandalkan dalam membangun konstruksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salam mutu, excellent. Bayangkan, limbah yang dihasilkan dari pengolahan nikel ternyata menjadi kunci pembangunan masa depan. Siapa sangka, sisa-sisa industri tambang bisa menjadi bahan bangunan masa depan. Grup Men-ID melalui PT Antam Tbk memimpin inovasi hijau dengan menyulap limbah slag nikel menjadi beton pracetak, paving block, dan batako. Sebuah langkah nyata menuju konstruksi berkelanjutan dalam menjelajah masa depan. Slag nikel merupakan limbah buangan dari proses pengolahan nikel yang awalnya berbentuk cairan panas. Setelah melalui proses pendinginan, slag ini berubah bentuk dari cairan menjadi butiran-butiran atau granul. Limbah slag nikel yang dihasilkan oleh PT Antam Tbk termasuk dalam kategori limbah non-B3 yang berarti tidak mengandung bahan berbahaya atau beracun, sehingga aman bagi lingkungan dan dapat dimanfaatkan kembali secara efektif. Dengan memanfaatkan inovasi canggih, slag nikel ini diolah menjadi pemala beton atau poton. Dengan demikian, limbah yang sebelumnya tak terpakai kini menjadi solusi berkelanjutan bagi industri konstruksi, sekaligus membantu mengurangi dampak lingkungan. Ini adalah bentuk usaha PT Antam Tbk untuk mengurangi jejak lingkungan, mendukung konstruksi berkelanjutan, mendorong ekonomi sirkular, dan menjadi teladan dalam industri pertambangan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dari tim SS Poton atas penyajiannya sungguh luar biasa ya. Tepuk tangannya boleh sekali lagi? Ya. Kita buka langsung sesi tanya jawab dengan audiens. Aduh, Bapaknya semangat sekali Bapaknya. Sebutkan nama dan instansinya, Pak.
Terima kasih. Semangat pagi. Saya Greg dari PT Madani Talatan Nusantara. Mantap.